Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 10 Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Budiman, salah satu guru pendidikan agama di SMA Negeri 10 Pontianak. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi sebagai aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bapak Budiman. Selamat pagi Bu Sri Wahyuni. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, pagi hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nantinya saya akan mengikuti Bapak untuk mensupervisi Bapak di kelas yang Bapak ampu seperti itu. Kenapa ada percakapan praobservasi? Ini salah satunya untuk memberikan gambaran pada saya dan termasuk Bapak bagaimana tujuan pembelajaran, kemudian strategi, dan bagaimana sih nanti kira-kira apa yang akan Bapak laksanakan di kelas seperti itu. Oke, udah siap Bapak? Oke, yang pertama nih, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nantinya? Tujuan yang saya capai pada saat pembelajaran ada dua, yaitu ada dua aspek kognitif dan aspek psikomotor. Oke, kognitif dan psikomotorik ya. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut nih, kira-kira tadi kan kognitif dan psikomotorik. Pada materi apa sih Pak? Salah satunya mengenai materi tentang menganalisis Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 mengenai tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan teknologi. Oke, berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Bagus sekali Pak ya tujuannya. Kemudian setelah tadi tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran kali ini apa? Yang diharapkan saya untuk anak kelas yang saya ajarkan nanti di aspek kognitif, mereka memahami bagaimana mereka berpikir atau menjelaskan pemahaman mereka tentang berpikir kritis dan mencintai itu. Untuk psikomotor, mereka di sini diharapkan mereka menerapkan kehidupan sehari-harinya, bagaimana cara mencintai dan cara memelihara iptek itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena berkaitan dengan materi Quran Surah Al Imran ayat 190 sampai 191, mereka ini diharapkan tahu kaidah ilmu tajwid di dalam ayat tersebut, dengan sekaligus mempraktekkan bacaan tajwidnya di depan kelas. Itu yang saya harapkan untuk alur pengembangan pembelajaran tersebut. Oke, baik, saya kurang lebih bisa memahami apa yang Pak Budiman sampaikan dari tujuan pembelajarannya itu kognitif psikomotorik dengan pada surah Al Imran ya yang dikaitkan dengan teknologi saat ini dan berpikir kritis. Ini sangat sesuai ya dengan kita sekarang ini seperti itu. Kemudian selanjutnya, strategi apa sih yang Bapak ingin terapkan dalam pembelajaran nanti? Yang saya ingin terapkan yaitu salah satunya diskusi kelompok. Diskusi kelompok di sini mereka bisa juga berdiskusi di dalam kelas. Bahkan mereka, saya harapkan mereka bisa menggunakan teknologi ini dalam berdiskusi dengan baik, seperti melalui WA ataupun Zoom meeting ataupun menggunakan Google Meet. Itu yang saya harapkan. Jadi pas materi dengan diskusi ini, mereka melakukan iptek tadi, penggunaan iptek dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi strategi yang digunakan tadi diskusi kelompok yang tidak hanya dilaksanakan di kelas ya Pak ya, betul. Tapi juga bisa menggunakan teknologi yang saat ini. Jadi dikaitkan nih antara surah Al Imran kemudian diimplementasikan dalam mereka berkritis dalam diskusi tadi dengan menggunakan teknologi informasi yang saat ini sesuai dengan kodrat anak dan zamannya seperti itu. Terima kasih Pak Budiman. Nanti kita akan melanjutkan observasi di kelas Bapak. Kira-kira nih kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini?
Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya melaksanakan pembelajaran ini di tanggal 24 Oktober di hari 24 Kamis. Oktober di hari Di hari Kamis Kamis 2024 di kelas 11C. 11C ya. C ya. Oke, baik. Jadi Pak Budiman akan melaksanakan pembelajaran ini hari Kamis di kelas 11C. Iya. Kalau boleh tahu nih jam berapa nih Pak? Jam pertama dan kedua. Oh, jam pertama, Ya. jam kedua. Jadi pagi ya. Karena mereka ada literasi jam 6.45 sampai jam 7. Jadi dari jam 7 sampai jam 8:10 itu mulai pembelajaran. Oke, baik. Nanti pada hari Kamis jam pertama pada tanggal 24 Oktober saya akan ikut ke kelas Bapak ya Pak ya, untuk melakukan observasi gitu atau supervisi untuk pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Supervisi atau observasi ini kita laksanakan untuk melihat gambaran sejauh mana sih pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, kemudian nanti kita akan tidak lanjuti. Baik. Misal kita evaluasi nih, ada nggak yang harus kita perbaiki? Betul. Seperti itu. Kemudian nanti Pak, setelah saya melaksanakan supervisi atau observasi di kelas Bapak, nanti kita akan ada dialog lagi yang namanya pasca observasi. Nanti ya ini kita akan didampingi oleh pengajar praktek dari CGP yang mengampu saya seperti itu Pak. Kira-kira Bapak oke ya nanti ya? Oke, siap. Oke, cukup sekian dari kami berdua percakapan terobservasi sebelum nantinya kami akan melaksanakan supervisi atau observasi di kelas Pak Budiman dan nantinya akan kami lanjutkan pada pasca observasi yang didampingi oleh Ibu pengajar praktek saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini siapa yang tak hadir? Arif dispen Pak. Dispen masuk hadir. Nanti sakit. Yang Islam. Yang Islam. Yang beragama Islam siapa yang tak hadir? Arif dispen. Hadir. Tidak hadir, nanti dispen. Baik, Bapak ini. Pengertian dakwah adalah mengajak orang lain untuk mencari kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah cakupannya sangat luas kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi setiap perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam seperti berpakaian aurat, tidak mengambil saat ujian, berbicara yang tak sopan, menghindari berita hoax, rajin bersilaturahmi, semua itu sebagai dari dakwah. Bagaimana cara kita menyampaikan dakwah di era modern saat ini? Boleh kalian jawab dengan media, boleh kampanye untuk media IG, Facebook ataupun TikTok penyampaian dakwah. Tidak dilakukan. Salah satu kelompok menyampaikan
tadi disampaikan oleh kelompok 4 tadi, beberapa media yang disampaikan ini salah satu media dakwah menggunakan internet kan tanpa menggunakan media elektronik. Itu salah satu tadi kelompok 4 ini sudah menerapkan penyampaian dengan cara dakwah. Silakan yang lain bertanya materi dakwah. Jadi kan dakwah itu tidak mesti kita melihat orang menyampaikan ceramah di masjid, dan juga tidak mesti dikatakan dakwah itu bukan kita orang yang menyampaikan khutbah sekian jam. Beda. Ini menyampaikan lisan yang mengajak mereka sholat termasuk tak. Kemudian mengingatkan pas waktu ajan. Kalian dia suara ajan berarti itu kita menyampaikan tak. Silakan. Yang lain bertanya berkaitan dengan dakwah. Ya. Amar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 10 Pontianak. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Bapak Budiman, guru agama Islam di SMA Negeri 10 Pontianak, dan Ibu Suhartati, pelajar praktek di CGP Angkatan 11. Apa kabar Pak Budiman? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Baik. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi setelah kemarin saya dan Pak Budiman melaksanakan pra observasi dan observasi di kelas 10C Pak ya. Iya. Pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak Budiman laksanakan pada saat kita observasi kemarin. Oke Pak ya, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Bapak terkait observasi yang sudah kita laksanakan pada pertemuan minggu yang lalu? Untuk perasaan saya ketika saya diobservasikan oleh Bu Yuni yang kemarin itu, saya merasa bangga dan merasa senang karena saya merupakan salah satu guru yang diopsikan oleh Bu Yuni sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Pak ya. Boleh Bapak ceritakan lebih lanjut area pengembangan dan juga langkah-langkah ketika Bapak laksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Area pengembangan ketika saya mengajar di kelas tersebut, ada dua aspek yang saya kembangkan. Yang pertama aspek kognitif dan yang kedua aspek keterampilan. Nah, aspek kognitif di sini yang saya ingin fokuskan kepada siswa yaitu pemahaman. Bagaimana siswa itu bisa menguasai materi, bisa memahami materi dan bisa memahami analisis yang sudah disampaikan materi ketika itu. Nah, untuk aspek keterampilan, mereka difokuskan dan diajarkan bagaimana cara mereka ingin menyampaikan keaktifan siswa di dalam kelas. Misalnya berani dalam bertanya, berani menjawab pertanyaan, dan berani untuk menyampaikan analisa dan tanggapan dari siswa tersebut. Kemudian langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Yang pertama, saya diskusikan dulu kepada siswa tersebut metode dan strategi apa yang mereka cocok untuk materi tersebut. Nah,
Untuk diskusi tersebut hasilnya yaitu mereka maunya mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan cara diskusi terlebih dahulu, kemudian presentasikan di depan kelas. Seperti itu Bu Sriwayuni. Oke, selanjutnya nih Pak. Jadi Bapak yang di area pengembangan adalah kognitif dan keterampilan, kemudian langkah-langkahnya ada diskusi, kemudian ada mereka diskusi di awal ya dengan peserta didik, kemudian mereka memilih sesuai dengan minat mereka, yakni untuk presentasi di depan kelas. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih Pak ya. Menurut Bapak sudah sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas? Menurut saya selama proses pembelajaran di kelas, area pengembangan yang dilakukan siswa dalam kelas tersebut, yang pertama kognitif, mereka sudah cukup memahami dan bisa menguasai materi yang disampaikan oleh kelompok, bahkan dari gurunya, dari saya sendiri. Dari segi keterampilan, mereka berani berbicara, berani menyampaikan, dan berani memberikan produk mereka. Salah satunya karena ini adalah iptek, materi saya selaku guru pendidikan agama Islam itu mencintai iptek. Jadi mereka ditugaskan untuk membuat media ilmu pengetahuan teknologi, salah satunya Canva. Jadi hasil Canva tersebut mereka menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint, salah satunya Canva tadi. Nah, itu salah satu produk keterampilan mereka. Selain dari cara mereka berbicara, cara mereka mempresentasikan, cara mereka bertanya, dan cara mereka menjawab. Jadi area pengembangannya seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan iptek dan mengaitkan dengan materi mencintai iptek tersebut. Oke, berarti berdasarkan surah Al-Quran tadi, kemudian Bapak kembangkan dengan menggunakan iptek ya. Ipteknya berupa media Canva ya. Canva di dalam presentasi menggunakan medianya Canva. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak kendala atau kekurangan apa yang Bapak alami ketika pembelajaran kemarin? Kalau berbicara kekurangan, saya membahas tentang fasilitas. Fasilitas ini kami sudah lengkap, segala macam PowerPoint. Mereka juga sudah menyiapkan, kelompok itu adalah laptop. Nah, laptop itulah mereka gunakan mereka untuk presentasi di depan kelas. Nah, juga ada infocusnya juga lumayan bagus sebenarnya. Jadi ada interaksi di dalam materi Canva tersebut. Nah, untuk kendala saat ini ada beberapa siswa, mungkin tidak banyak, yang mereka kurang berani untuk menyampaikan pendapat. Salah satunya ingin bertanya. Mereka berani, cuman untuk mengungkapkan pertanyaan yang ingin disampaikan pun mereka kurang percaya diri. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala saya pribadi ingin mengembangkan aspek keterampilan tersebut. Jadi menurut Bapak tadi ya kurang ada beberapa siswa yang kurang berani untuk mengungkapkan pendapat, sehingga mereka kayaknya kurang percaya diri nih untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Kemudian dari hal itu menurut Pak Budiman nih, kenapa hal itu bisa terjadi? Kendala itu bisa terjadi tuh kira-kira kenapa? Kalau menurut saya kendala itu terjadi ketika mereka itu kurang percaya diri. Salah satu faktor mereka ini kurang berlatih, dan kurang membiasakan berbicara di depan kelas pada saat proses pembelajaran. Berarti kurang membiasakan mereka untuk berbicara. Oke, berarti menurut Bapak kendala yang dihadapi tadi sudah kurang percaya diri, penyebabnya adalah kurang berlatih, kemudian mereka kurang apalagi tadi Pak? Kurang terbiasa untuk berbicara di depan kelas. Oke. Selanjutnya nih Pak, rencana ke depan Bapak untuk menangani kendala ini, apa nih yang akan Bapak laksanakan? Rencana ke depan, karena saya pribadi ini mengajarkan 9 kelas, jadi ingin membiasakan anak itu untuk melakukan diskusi, kemudian melakukan berbicara dengan cara bertanya dan menjawab dengan materi selanjutnya.
baik itu di kelas 11 maupun di kelas 12. Kemudian selain itu juga saya ingin membuat strategi terbaru yang mungkin dari siswa tersebut ingin minat di metode tersebut. Salah satunya bentuk diferensiasi. Kemudian salah satunya mereka menonton video. Dari menonton video mungkin dari yang kurang aktif tadi menjadi aktif untuk memberikan tanggapan. Itu saja sih saya ingin ubah dari supaya mereka lebih aktif seperti itu. Tadi Bapak udah menyampaikan Iya. rencana yang akan Pak lakukan adalah dengan berdiferensiasi, Berdiferensiasi, kemudian iya. membiasakan Membiasakan, berdiskusi iya. dalam pembelajaran. Dari rencana yang Bapak sampaikan tadi nih, kapan Bapak akan melaksanakannya nih? Untuk kapan pelaksanaannya, karena ada masih yang belum dilaksanakan, jadi bisa dilaksanakan di bab-bab berikutnya. Pada bab Pada berikutnya ya. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Itu aja. Itu aja ya, pada bab berikutnya ya. Karena kita waktunya masih tinggal 2 minggu lagi, jadi insya Allah dalam waktu dekat November ini mungkin diterapkan dalam metode referensi tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Nanti kita diskusi lagi Pak Iya, ya siap. untuk bagaimana kelanjutan dari berdiferensiasi Iya. yang akan Bapak laksanakan di Iya, kelas siap, gitu. siap. Itu tadi pasca observasi yang saya lakukan dengan Pak Budiman. Nah, sekarang Ibu silakan menyampaikan. Ada yang mau disampaikan? Baik, Bu Yuni. Dari yang Bu Yuni lakukan tadi yaitu observasi pasca ya Bu, yang Ya. sama dengan Pak Budiman, mulai dari pra observasi de pasca, bagaimana perasaan Bu Yuni? Perasaan saya senang. Kemudian saya mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Budiman dan sejauh mana pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Budiman gitu. Itu referensi juga buat saya pribadi, dan saya juga masih belajar ketika menjadi seorang observer gitu, karena biasanya kami diobservasi seperti itu Bu. Senang lah ya mendapatkan pengalaman baru. Menjadi seorang supervisor ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Baik, yang Bu Yuni lakukan tadi itu yaitu supervisi akademik ya Bu Yuni. Nah, Iya. Bu Yuni juga sudah mengikuti alur cerita Bu Yuni ya. Iya. Pada saat penggalian kepada Pak Budiman, Bu Yuni juga sudah menunjukkan tahapan-tahapan cerita tersebut. Nah, mulai dari pra observasi dan pasca ini Bu Yuni juga sudah cukup menguasai dalam melakukan coaching. Tetap semangat ya Bu Yuni ya, tetap berbagi ilmu, tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu saja Bu Yuni dari saya. Oke, terima kasih. Cukup sekian pasca observasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budiman, kemudian kepada Ibu Suhartati pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berupa di